Dari Pikiran Rakyat, Rabu 6 Agustus 2025. Tarif Amerika Serikat rugikan Indonesia. Penulis Huala Adolf, dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Negosiasi Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Donald Trump pada 22 Juli 2025 berhasil menyepakati penurunan tarif yang lebih rendah untuk RI. Semula Trump mematok tarif 32% untuk semua produk impor RI. Hasil negosiasi telepon Presiden Prabowo pada 22 Juli 2025. Trump menurunkan tarif menjadi 19%. Perintah eksekutif Presiden Trump pada 31 Juli 2025 lalu itu menguatkan kembali tarif 19% untuk RI. Kompensasi penurunan tarif dibayar cukup mahal. RI akan menghapus tarif seluruh produk ekspor Amerika Serikat. RI membeli pesawat Amerika Serikat senilai 3,2 miliar dolar. RI sepakat membeli produk pertanian Amerika sebesar 4, miliar dolar. Dan RI membeli LPG, minyak mentah dan bensin Amerika Serikat senilai 15 miliar dolar. RI juga diwajibkan transfer data pribadi warga RI ke Amerika Serikat. Cukup banyak kalangan yang mengkhawatirkan kesepakatan ini. Penghapusan tarif seluruh produk Amerika Serikat, sedang produk kita dikenakan 19%, adalah kesepakatan yang tampaknya ditimpang. Tidak sedikit pula suara yang mengkritik kesepakatan transfer data pribadi warga RI ke Amerika Serikat. Data pribadi adalah hak asasi manusia. Transfer data pribadi dikhawatirkan terjadi pelanggaran terhadap hak asasi ini. Kebijakan tarif. Pengenaan tarif adalah kebijakan dan kedaulatan negara. Tarif adalah pungutan yang suatu negara ditetapkan terhadap produk impor atau ekspor. Besaran pungutan bergantung pada masing-masing negara. Sejak 1948, negara-negara sepakat untuk menurunkan tingkat tarif ini. Sewaktu Perang Dunia Kedua berakhir, perekonomian dunia cerai-berai. Sebelumnya, sebagian besar produksi ditujukan untuk kebutuhan perang. Usai perang, perekonomian termasuk perdagangan luluh. Pendapatan negara anjlok. Salah satu cara menaikkan penerimaan negara adalah mengenakan tarif atas produk impor. Efeknya, banyak negara berlomba-lomba menaikkan tarif ini. Dampak kebijakan ini, produk impor menjadi mahal sehingga menjadi tidak kompetitif. Mereka sepakat perlu tindakan segera untuk mengurangi tarif ini secara global. Atas inisiatif Amerika Serikat lahirlah GATT, General Agreement on Traffic and Trade, atau Kesepakatan Umum tentang Tarif dan Perdagangan. GATT 1948-1994 berjuang menurunkan tingkat tarif. Pada tahun 1994, WTO mengambil alih GATT. WTO antara lain melanjutkan misi GATT yaitu menurunkan tingkat tarif ini. Ancaman pengenaan tarif Trump sekarang ini kepada negara-negara di dunia tampaknya suatu kebijakan yang kembali ke masa lalu. Pengenaan tarif tinggi secara sepihak atas dasar kepentingan pekerja, keamanan nasional, dan kedaulatan ekonomi Amerika Serikat agaknya bertentangan dengan kesepakatan dan nilai-nilai atau prinsip hukum perdagangan internasional dalam GATT atau WTO. Perjanjian. Isu yang juga penting adalah apakah kesepakatan RI dan Amerika Serikat adalah perjanjian perdagangan internasional. Menurut Konvensi Wina 1969, perjanjian internasional adalah kesepakatan antara negara, international agreement. Kesepakatan dibuat secara tertulis dan tunduk pada hukum internasional. Kesepakatan dua kepala negara pemerintahan RI dan Amerika Serikat memenuhi definisi yaitu perjanjian internasional.
Kesepakatan Presiden RI dan Presiden Amerika Serikat adalah perbuatan hukum lintas batas wilayah negara yang tunduk pada kaidah hubungan atau persoalan hukum di bidang perdagangan di antara dua negara. Hubungan hukum yang dilakukan dua negara ini memenuhi unsur berlakunya hukum internasional. Sebagai suatu kesepakatan berupa perjanjian internasional di bidang perdagangan, aturan hukum di tanah air yang mengaturnya adalah Undang-Undang Perdagangan atau Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014. Menurut undang-undang ini, perjanjian perdagangan internasional harus dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan akses pasar, melindungi dan mengamankan kepentingan nasional. Pasal 82, kesepakatan harus dibuat dengan undang-undang. Artinya, kesepakatan tersebut perlu mendapat persetujuan DPR dan agar mengikat RI harus dituangkan ke dalam bentuk undang-undang. Pasal 284 3A. Seperti disampaikan di atas, kesepakatan 22 Juli 2025 tampaknya berpotensi merugikan RI. Kesepakatan tampaknya tidak memenuhi prinsip konsensual atau sepakat dan saling menguntungkan. Kesepakatan 22 Juli 2025 dan Executive Order Amerika Serikat 31 Juli 2025 tidak pula bersifat konsensual dan kasat mata kurang memberi keuntungan yang sama. Bila kesepakatan ini kemudian menjadi matang dan kesepakatan normal ditandatangani kedua negara berdasarkan Undang-Undang Perdagangan, Presiden perlu melaporkan dan menyampaikan kesepakatan ini ke DPR untuk mendapat persetujuan. DPR kemungkinan akan menolak karena kesepakatan berpotensi merugikan RI. Pilihan keputusan ini sepertinya yang terbaik bagi kepentingan nasional RI. Pilihan menyetujui hanya akan menyebabkan beban keuangan negara yang cukup signifikan. Namun karena mungkin terkait pengaruh geopolitik atau ekonomi atau pertimbangan lainnya yang strategis, kemungkinan pula DPR dapat saja menyetujui kesepakatan tarif ini. Presiden Amerika Serikat mengancam penerapan tarif tinggi ke seluruh negara di dunia. Ancaman tarif tinggi ditujukan pada China. Ancaman juga ditujukan kepada sekutu lama dan terdekat Amerika Serikat seperti Kanada, Inggris, Uni Eropa. Negara-negara ini menganggap kebijakan penerapan tarif tinggi ini sebagai suatu tindakan yang sulit membuat mereka terima. Tindakan sepihak Presiden Amerika Serikat dapat dianggap sebagai tindakan yang mengejutkan dan tidak bersahabat. Lebih buruknya, tindakan demikian dapat dianggap sebagai tindakan bermusuhan. Ada pepatah lama, "The enemy of my enemy is my friend." Untuk menghadapi kesulitan atau masalah, kita perlu kerjasama dengan pihak yang menghadapi masalah yang sama. Kebijakan tarif Trump memberi kesempatan kepada kita untuk bekerjasama dengan negara-negara terdampak tarif. Ini adalah kesempatan emas. RI perlu memaksimalkan peluang ini untuk bekerjasama dengan mereka.